Assalamualaikum guys, jumpa lagi sama aku Zaira, presenter Mugaru yang paling manis. Marhaban ya Ramadan. Hari ini tuh cerah banget gak sih guys? Secerah hatiku yang ingin berbagi informasi buat Mugaru lovers semua. Nah guys, di bulan Ramadan ini ada promo khusus PBDB Mugaru, yaitu diskon. Ini kan yang Mugaru lovers tunggu-tunggu. Biasanya naluri ibu-ibu itu meronta-ronta jika dengar kata diskon. Loh, kok aku tahu sih? Ya tahulah, kan aku calon ibu juga. Bener nggak sih? Terus berapa sih diskonnya? Yang pertama, gratis biaya formulir pendaftaran 250.000. Yang kedua, potongan biaya pendidikan 500.000. Jadi guys, totalnya itu 750.000. Eits, tapi itu berlaku dari tanggal 23 Maret sampai 4 April 2024. Makanya, sat-set-wet-wet segera daftar di Mugaru. Sekolah mahal banyak, tapi yang terbaik hanya Mugaru. Akhirnya aku Zaira, presenter Mugaru yang paling manis, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Mwah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama Pak Nur, guru bahasa Jawa yang paling mantap di dunia dan di akhirat ya, insya Allah. Dan kali ini saya sudah kedatangan tamu yang sangat istimewa ya. Ini adalah Pak Farid. Gimana kabarnya Pak Farid? Alhamdulillah Pak Nur, baik. Masya Allah. Jenengan puasa-puasa tapi masih seger. Resepnya nopo Pak Nur? Resepnya mokel Pak. Habis tugur mokel. Nggih. Alhamdulillah. Nah, nggih. Pak Farid ini juga seger loh ini Pak. Apakah juga mokel hari ini? Kebetulan mboten mokel Pak. Mungkin lebih banyak menyirami air. Oh, gerojokan. Nggih. Jadi acara kita kali ini guys, ini adalah 1 jam lebih dekat ya dengan Pak Farid. Nah ini karena temanya 1 jam lebih dekat ini Pak. Ini Pak Farid ini harus memperkenalkan diri dulu. Nama lengkapnya itu siapa? Oh nggih, ngeten Pak Nur dan teman-teman yang lihat, nggih, nama saya ini Farid Bilal. Nggih, saya niku perantauan Pak Nur. Nggih, Farid Bilal. Nggih, Farid Bilal. SPDI. Nggih, SPD. Oh, SPD. Nggih, SPD. Oh, nggih. Kulo niki perantauan, jadi niki apa namanya bahasanya tak campur, ada Indonesia Jawa kan, karena jenengan guru bahasa Jawa gitu. Gimana Pak Nur? Nggih, mboten napa-napa. Oh, enggak apa-apa nggih. Bebas-bebas mawon Pak. Oke. Nggih, saya perantauan dari Tuban, Pak Nur. Dari Tuban merantau ya kurang lebih sekarang dari 2016 hampir 9 tahun. 9 tahun. Nggih, dan sekarang tinggal di Sidoarjo. Saya tinggal di Tanggulangin. Oh, Tanggulangin. Desa Kedensari nggih. Oke, Kedensari Pak nggih. Nggih, Kedensari. Nah, jaraknya dari Kedensari ke Mugaru ini, Pak. Waduh, ini pengalaman saya itu pertama kali ke Mugaru waktu di tahun 2020 Pak Nur. Itu pertama kali saya program mengajar lapangan, tugas terakhir dari kampus itu saya kebetulan dapat di Mugaru. Nah itu kalau kira-kira perjalanannya kurang lebih 30 menit Pak. 30 menit itu kecepatan berapa ini Pak? Mungkin kecepatan 80 lah Pak. Soalnya kan banyak beberapa tempat yang memang mobilitasnya ada yang macet, ada yang apa namanya ya kurang stabil kan gitu Pak. Jadi 80 km gitulah. 80. Kalau 30 menit itu kira-kira hampir 18 kilo mungkin Pak. Nggih, sekitar segitu Pak Nur. 18 kilo. Dan itu setiap hari ke Mugaru guys. Jadi itu Tanggulangin ke Mugaru itu seperti itu. Kemudian riwayat pendidikannya Pak. Riwayat pendidikan saya kecil di sebuah desa bernama Desa Tegalrejo Pak, Kecamatan Widang, Kabupaten Tuban. Di situ ada TK Aba Bustanul Atfal. Ya, saya 2 tahun mengenyam pendidikan di sana. Selanjutnya saya Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah, ya, MI Muhammadiyah. Ya, 6 tahun saya di sana. Setelah itu saya 6 tahun di
di Pondok Pesantren Islam Al Mutakin Jepara, Pak. Oh, nggih. 6 tahun, kemudian ditambah 1 tahun masa pengabdian. Nggih. Jadi ada di pesantren itu ada masa 1 tahun pengabdian ke masyarakat gitu, Pak. Oh, nggih. Nah, setelah itu saya melanjutkan studi lagi di Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, mengambil jurusan Pendidikan Agama Islam. Nah, kemudian sekarang juga saya menempuh Magister Manajemen Pendidikan Islam. Di UMSIDA juga. Di UMSIDA juga. Oke, nggih. Jadi dari TK, SD, SMP, SMA kan di pondok, Pak nggih. Nggih. TK, SD sama perguruan tinggi. Nggih. Ini yang di Muhammadiyah. Ya. Berarti Pak Farid ini juga berasal dari keluarga Muhammadiyah. Alhamdulillah keluarga saya juga dari keluarga Persyarikatan Muhammadiyah, Pak. Oh, nggih. Luar biasa. Pak Farid, kalau di pondok mana tadi, Pak? Al Mutakin Jepara. Al Mutakin itu yang ditekankan apanya ini, Pak? Pelajarannya, Pak? Kalau di Al Mutakin itu, Pak Nur, itu ditekankan kedua, Pak Nur. Bahasa dan juga hifdzil Quran. Tahfidz Al-Quran. Oh, nggih. Bahasa dan tahfidz Al-Quran. Bahasanya ini bahasa apa ini, Pak? Bahasanya yang paling utama adalah bahasa Arab dan juga bahasa Inggris. Oh, nggih. Saya selama mondok di sana itu yang diunggulkan dari pesantrennya saya waktu itu adalah memang tentang kaidah ilmu bahasa Arab gitu. Itu yang paling diunggulkan gitu. Oke. Nggih. 6 tahun loh, Pak, di pondok loh, Pak. Ini kan Pak Farid kuat gitu loh. Di awal mungkin 1-2 tahun itu masih fase berontak, Pak Nur. Berat. Ya, berat. Saya kelas 7, kelas 8 itu fase-fase yang benar-benar mencari jati diri, Pak. Oh. Saya pernah berada di fase yang memang sudah sekolah tidak semangat, kemudian ngaji pun tidak semangat. Iya, karena tidak pernah ditengok orang tua, Pak Nur. Dijarno. Iya, dijarno. Gitu. Iya. Nah, itu yang akhirnya karena juga dorongan dari orang tua melihat jarak tempuh, Pak Nur. Karena dari Tuban ke Jepara juga membutuhkan waktu yang tidak sedikit. Akhirnya mau nggak mau dengan tekun, dengan gigih, alhamdulillah saya bisa selesai. Oke. Pak, perjalanannya dari Tuban ke Jepara itu berapa ini, Pak? Sekitar 4 jam, Pak Nur, kurang lebih 4 jam. 4 itu jam. Yang stabil. Kalau yang mungkin ada macet atau ada apa bisa 5 jam, Pak Nur. 5 jam. 5 jam itu, Pak, kalau naik sepeda motor ya alon-alon lah, bukan balapan lah. Itu mungkin dari Surabaya ke Madiun. Oh, jauh juga. Jepara itu Jawa Tengah ya, Pak? Jawa Tengah. Nah, kemudian Tuban itu Jawa Timur. Luar biasa. Tapi 6 tahun loh, Pak. 6 tahun. 6 tahun itu bukan waktu yang sebentar. Ditambah 1 tahun masa pengabdian, Pak Nur. Pengabdian itu gimana ini, Pak? Jadi itu jadi syarat wajib mengambil ijazah, Pak Nur. Jadi kita kan saya dulu semasa sekolah sanawiyah sama aliyahnya itu jadi satu. Jadi ijazahnya rapel jadi satu, Pak Nur. Jadi kalau misal kita tidak melaksanakan tugas pengabdian itu, maka 2 ijazah ini nggak bisa diambil, Pak Nur. Oh, itu semua lulusan wajib. Semua lulusan wajib gitu. Iya. Tapi ada yang lulusan memang secara akademis mereka ini teruji, akhirnya tugasan mereka langsung dijadikan kuliah, Pak Nur. Nah, kuliahnya juga di Sekolah Tinggi Ilmu Agama Islam atau di mana, bahkan teman saya juga ada yang sudah sampai di Timur Tengah, di Turki seperti itu, Pak. Nggih. Wah, luar biasa. Itu Pak Farid, apakah pondok modern ya di sana itu? Kalau pondok saya mungkin modernnya itu lebih ke 5 tahun terakhir ini, Pak Nur. Kalau dari era saya, zaman saya atau sebelum saya itu cenderung lebih mengambil branding dari Pondok Gontor, Pak Nur.
Oh iya iya Jadi, iya iya. secara apa namanya tradisionalnya ada, secara modernnya juga ada. Cuma di waktu saya itu secara modernnya belum sebegitu berkembang, Pak. Nggih. Dan siswanya banyak Pak nggih? Alhamdulillah santrinya kalau sekarang sudah lumayan banyak Pak Nur. Nggih. Di era saya mungkin masih sekitar 100 santri lah, santri laki-laki saja. Kalau sama perempuan mungkin lebih banyak lagi itu Pak. Nggih, tapi sekarang lebih berkembang ya Pak? Nggih, insyaallah. Oke, luar biasa. Pak Farid, saya juga penasaran ini Pak. Kalau di pondok itu bangunnya jam berapa sih Pak? Di pondok itu mungkin kalau yang kelas sanawi Pak ya, kelas SMP itu biasanya bangunnya lebih di 2:30 jam 3 Pak. Oh, Itu wajib serentak bangun. bangun. Nggih, kalau tidak nanti di push up di tempat, Nggih. langsung disuruh rolling, disuruh apa gitu. Kalau enggak bangun. Iya. Nah, kalau untuk yang aliyah itu biasanya yang lebih fleksibel Pak, karena mungkin sudah besar. Nggih, sudah besar, jadi banyak yang mungkin bangunnya 3:30 Atau jam mungkin 4. ustadznya takut kan udah besar ini Pak. Kalau apa nama ini, santri yang sudah besar itu cenderung lebih pintar Pak. Jadi kalau pengalaman saya itu diobrak satu ustadz di sini, nanti saya punya base camp lagi Pak. Saya sembunyi. Iya, itu. Jadi yang bikin kita bisa tidur lebih pulas itu kita tahu, oh ada spot-spot tertentu di pondok gitu Pak. Iya. Nggih. Tapi Pak Farid, kalau senakal-nakalnya anak pondok, jelek-jeleknya anak pondok itu masih lebih baik daripada yang tidak mondok. Karena apa? Karena ya walaupun semalas-malasnya anak pondok tetap sholat jamaah lah. Itu kan seperti itu Pak. Kalau di luar pondok itu kan kalau malas ya sudah nggak sholat gitu loh. Kalau di sana yang namanya nakal itu sholat nggak jamaah itu udah nakal gitu loh. Nggih, betul Pak Nur. Seperti itu. Nah tadi itu kan bangunnya Pak. Kalau tidurnya jam berapa Pak? Kalau tidurnya itu Pak Nur, kalau di era saya itu mungkin yang paling dibatasi untuk tidur. Dalam arti kalau anak pada umumnya tidur jam 8, jam 9, saya tidurnya jam 10, setengah 11 Pak Nur. Jadi setelah isya itu nanti makan malam, kemudian belajar malam. Setelah itu nanti ada apel malam Pak Nur. Kayak anak-anak. Apel malam? Baris berbaris. Jadi nanti di situ ngecek kedisiplinan Pak Nur. Siapa yang tidak mencuci baju, ada sing celana dalam berserakan itu jadi kasus Pak Nur. Kok ada yang nggak ngaku, wah lama tidurnya, mending nggak ngaku gitu. Itu unik loh Pak. Setiap kali mau tidur kan apel dulu. Apel dulu. Kalau apel pagi itu udah biasa. Apel pagi sudah biasa. Ini apel malam, jadi benar-benar membentuk karakter disiplin Pak Nur. Jadi saya merasakan mungkin di 1 tahun pertama saya ketika kelas 7 sanawi itu Pak, mungkin masih terbawa suasana di rumah karena mungkin kurang disiplin Pak. Akhirnya setelah itu saya sudah membiasakan disiplin. Saya bisa tahu ngatur waktu mandi, ngatur waktu makan, bahkan nyuci itu Pak Nur. Satu santri itu dijadwal seminggu 2 kali Pak Nur. Jadi nggak bisa asal kotor nyuci, apalagi ditumpuk-tumpuk itu wah jadi kasus Pak. Jadi seminggu 2 kali Pak. Jadi mau ada baju kotor nggak kotor harus dicuci gitu. Ya mendingan kotor Pak. Makanya kotor dicuci. Kemudian kalau ininya Pak, kalau makannya Pak, ini lauknya gimana? Kalau lauknya Pak Nur ya, kalau di zaman sekarang itu, di era sekarang alhamdulillah sudah 4 sehat 5 sempurna. Kalau di era saya mungkin beberapa kolega-kolega yang mungkin seangkatan sama saya Pak mondoknya itu kalau dibilang makan itu ya alhamdulillah kita tidak pernah rewel Pak Nur. Saya pernah kelas 8 itu Pak Nur ada rutinan puasa Senin Kamis Pak Nur. Kita dibangunkan sahur jam 3 dan kebetulan di situ ibu dapur baru masak Pak Nur. Jadi apa namanya ya, nasinya itu nggak bentuk nasi Pak Nur. Kalau dibilang lontong ya bukan lontong gitu ya. Dibilang nasi bukan nasi. Bukan nasi. Dibilang beras kok ya empuk.
Nah, lauknya itu pasti tahu berair, Pak Nur. Iya, tahu berair. Iya, tahu berair. Entah itu proses pembuatannya gimana, intinya saya masih ingat itu, Pak Nur. Tahunya tahu berair. Tapi ya dimakan, Pak. Dimakan, Pak Nur. Habis. Karena memang adanya itu. Dan itu pas lapar. Iya, pas lapar. Karena kalau kita ndak ini Pak Nur, di pondok saya waktu itu kalau ndak menjalankan ibadah-ibadah sunnah, khususnya kayak puasa sunnah, Pak Nur, dapat hukuman, Pak. Oh, Nggih. Berarti itu sunnah tapi wajib di pondoknya, Nah, Pak? sunnah tapi dikemas seakan wajib, Pak Nur, karena menjadi pembiasaan gitu. Oh, nggih. Nah, kemudian bangunnya kan jam 2:30, jam 3. Nggih. Itu kan sampai subuh, Pak, ya pastinya di masjid sampai itu. subuh. Apa ya terus yang dilakukan, Pak? Jadi kita sholat jamaah, Pak Nur. Jadi setengah jam sebelum adzan itu kita sudah berbondong-bondong ke masjid ya. Dalam keadaan boh iku ngantuk apa dan lain sebagainya. Barangkali jenengan pernah tahu ada video yang santri ketiduran sampai lama Pas sujud tidur. Pas sujud tidur gitu ya. Saya pernah merasakan, Pak Nur. Saking ngantuknya saya rukuk itu sampai ndelosor, Pak. Karena saking ngantuknya, dan itu sudah jadi hal yang lumrah gitu. Kita lagi ngaos kitab gitu, Pak ya. Iya. Itu bangun-bangun udah sepi, yainya nggak ada, teman-teman nggak ada ya. Itu sudah biasa, Pak Nur. Dibiarin gitu. Ya, jadi kegiatannya kalau habis subuh itu ada yang tahfidz, kemudian nanti ada yang pembelajaran lagi kitab-kitab sorogan gitu, Pak Nur, kayak taklim muta'alim dan lain sebagainya sampai jam 6. Oh. Jam 6 sarapan, persiapan mandi, berangkat sekolah, Pak Nur. Sekolahnya satu ini, Pak? Satu lingkup. Satu minggu seragamnya cuma satu. Satu, Pak? Zaman saya, Oh, satu? Dua itu pun ketambahan seragam olahraga, Pak, kaos. Jadi full. Saya dulu kan liburnya itu hari Jumat, Pak Nur. Hari Jumat. Jadi Senin, Kamis, Sabtu, Ahad. Itu kalau yang sanawiyah ya putih biru, kalau yang aliyah ya putih abu-abu gitu. Oh, nggih. Bukannya ini, Pak. Satu warna tapi punya 6 seragam. Nggih, gitu. Saya punyanya gitu. Saya dulu punya 2, punya 3 gitu, Pak Nur. Oh, iya. Unik ini. Ini unik ini. Oke. Kemudian lulus pengabdian, kemudian masuk di Umsida, Pak. Sidoarjo. Oh ya, sekarang ini program paskanya semester berapa ini, Pak? Nah, ini program paskanya saya sudah semester 6, Pak Nur ya. Itu berarti sudah bimbingan tesis ini? Sudah, harusnya di semester 4 saya sudah lulus karena memang ada kendala. Akhirnya saya memutuskan untuk memperpanjang studi sedikit. Oh iya, biar lebih pinter lagi, Pak. Biar agak lama ya. Iya. Oke. Terus hobinya Pak Farid ini apa? Kalau hobi, Pak Nur ya, hobi saya waktu itu ganti-ganti, Pak Nur. Ganti-ganti. Mungkin Pak Nur dulu juga hobinya pas waktu masih kecil sampai remaja gitu ada yang ajak atau ganti-ganti gitu, Pak Nur? Kalau hobi saya ini nggak ganti, Pak, nambah. Oh, nambah. Nambah. Oh, itu. Gitu. Kalau hobi saya itu ganti-ganti, Pak Nur. Dulu masa SD itu hobi saya main bola, Pak Nur. Oh. Itu main bola sudah ya, guru-guru saya waktu itu sudah hafal. Jadi ketika di kelas itu saya itu siswa yang paling lusuh, Pak, karena ya kemeringet ya, baju putih itu jadi coklat gitu. Kemudian waktu di pesantren karena memang terbatas, Pak Nur, main bolanya. Jadi satu angkatan itu dijatah seminggu sekali. Nggak bisa setiap hari. Akhirnya pudar. Jadi waktu itu di pesantren itu saya lagi hobi dengan kegiatan parkur, Pak Nur. Parkur? Oh, jadi lompat-lompat gedung. Jadi pas bisa itu, Pak? Waktu itu bisa, Pak. Kalau saya nggak bisa, Pak. Saya yang bisanya itu parkir, Pak. Kalau jaringan kan tukang parkur, saya kok parkir. Terus gimana, Pak? Nah, itu karena ada bangunan-bangunan
pondok kan lagi membangun gitu Pak nggih. Ada bangunan. Itu dulu saya itu belajar. Seperti surga Pak. Dalam melihat itu seperti surga. Wah, ini lahan saya ini. Wah, nggih. Jadi saya belajar parkur lompat-lompat itu di warnet gitu Pak ya. Nyempet-nyempetin ke warnet ya. Ilmunya waktu itu ya mungkin ini jangan ditiru gitu Pak nggih. Ini ilmunya saya buat untuk kabur Pak Nur. Kabur dari mana Pak? Dari pesantren Pak Nur. Katakan 1 minggu itu kita sudah nggak ada jatah izin keluar gitu kan, jenuh Pak Nur. Jadi ada tembok setinggi 2 meter itu saya loncati sama temen-temen gitu. Saya loncat ke sawah, lari kabur. Ilmu parkour. Kalau ilmu parkir itu bermanfaat Pak. Sebenarnya parkour pun juga bermanfaat gitu loh. Dan itu pun juga bermanfaat loh Pak. Untuk refreshing. Refreshing. Walaupun seserius apapun kita kan juga perlu refreshing gitu Pak. Perlu refreshing betul Pak. Oke. Kalau jadi guru ini Pak, apa memang dari kecil cita-citanya seperti itu? Kalau jadi guru itu mungkin karena dari pesantren Pak Nur. Saya masuk dari pesantren karena memang di SD saya waktu itu di rapot saya itu walaupun saya katakan waktu itu masuk 5 besar atau apa, di situ mesti ada catatan dari guru wali kelas saya itu tentang perilaku saya gitu Pak Nur. Jadi saya dulu itu terkenal memang siswa yang ndablek, nakal gitu loh Pak Nur, dan secara nakal pun ya tetap di ranah yang wajar gitu Pak Nur. Gitu. Ya nakalnya anak kecil Pak. Nakalnya anak kecil gitu ya. Jadi saya muncul untuk punya fashion di dunia pendidikan itu waktu di pesantren Pak Nur. Jadi waktu itu saya kelas 3 aliyah itu sudah ada pembelajaran mengajar Pak Nur. Jadi kita kelas 3 aliyah itu kan sudah selesai kegiatan selama 1 semester itu Pak Nur. Itu harus belajar mengajar. Jadi kita ngajar adik-adik kelas semuanya gitu. Dan saya lihat kok asik gitu. Akhirnya waktu saya kuliah karena memang keterbatasan saya tentang ilmu pengetahuan umum Pak Nur, akhirnya ya saya ngambil PAI gitu. Dan orang tua senang Pak? Alhamdulillah support sekali orang tua Pak Nur. Karena guru itu kan tugas yang mulia Pak. Jadi semua gajinya itu nggak diambil di dunia Pak. Disisihkan mungkin yang 90% gaji guru itu ditabung untuk akhirat Pak. Ditabung untuk akhirat. Yang di dunia cuma 10%. Jadi guru atau jadi dosen Pak? Ini kok pakai S2 ini? Kalau saya mungkin lebih proper jadi guru dulu Pak Nur. Karena memang secara usia saya juga masih di bawah 30 Pak Nur. Saya menyadari kalau mungkin jadi dosen di usia yang memang belum matang itu banyak huru haranya Pak Nur. Makanya lebih baik saya memperdalam dulu jadi guru. Nanti rencananya Pak ada rencana untuk S3 atau gimana? Nah itu wallahu a'lam Pak Nur, itu masih belum terangan-angan dan saya cuma bisa berdoa ya kalau memang ada rezeki saya bisa studi lagi ya akan tetap saya terima gitu Pak. Pak Farid ini berapa bersaudara ya? Saya ini anak mbarep Pak dari 4 bersaudara. Berarti saya punya adik 3. Pak Farid sendiri. Terus yang nomor 2 ini kelas berapa ini Pak? Yang nomor 2 kuliah semester 4 Pak Nur. Di mana? Di Muhammadiyah Lamongan. Nomor 3? Yang nomor 3 ngikut saya di Umsida Pak Nur, semester 2 berarti sekarang. Semester 2. Terus yang nomor 4? Yang terakhir ini kelas 9 Pak Nur. Kelas 9? Habis ini mau masuk SMA. Itu laki-laki semua Pak? Saya laki-laki, kemudian yang adik saya 2 itu perempuan Pak Nur. Yang terakhir laki-laki? Terakhir laki-laki. Jadi ini semuanya sekolah loh Pak ini Pak? Alhamdulillah semuanya sekolah. Saya ini kan sebagai orang tua ini Pak. Sebagai orang tua itu punya anak 1 nambah tanggung jawabnya gitu kan, sekolah. Punya anak 2 nambah. Nah ini 4 loh Pak. Kalau boleh tahu Pak,
Ayahnya Pak Farid itu profesinya apa ini? Ayah saya itu profesinya ini Pak Nur sebagai wirausaha. Wirausaha. Nggih. Di bidang apa ini, Pak? Usaha di bidang kuliner. Kuliner. Ya, buka warung mie ayam gitu. Nggih. Nah, karena mungkin kalau dilihat dari hitung-hitungan normal manusia kayaknya nggak cukup gitu nggih buat membiayai anaknya semuanya sekolah gitu ya. Tapi alhamdulillah bisa gitu Pak Nur. Nggih. Nah, kebetulan orang tua saya itu membuka usahanya di luar kota, di luar pulau bahkan Pak Nur. Nggih. Di Ambon. Oh, loh, yang ngurusi di sana siapa, Pak? Yang di rumah Tuban atau yang di mana Pak Nur? Di Ambon. Di Ambon kebetulan ayah sendiri. Jadi hampir kurang dari 7-8 tahun ini ayah saya merantau sendiri Pak Nur. Di Ambon? Nggih. Terus yang di rumah Pak? Yang kebetulan waktu itu adik saya yang ketiga sama yang keempat ini kan masih kecil Pak Nur nggih, masih nyantri. Yang adik saya yang ketiga itu masih di pesantren dan adik saya yang terakhir itu juga baru masuk pesantren juga. Akhirnya ibu saya memutuskan untuk tidak ikut sama ayah dulu ke Ambon. Jadi selesaikan adik saya, akhirnya adik saya sudah kuliah, kemudian adik saya yang paling kecil juga sudah masuk SMA. Akhirnya mungkin setelah ini mungkin ikut gitu Pak ke sana. Oke, nggih. Berarti ini Pak, pendidikan di keluarganya Pak Farid ini sangat penting Pak. Nggih, betul sekali Pak. Mungkin ditanamkan oleh ayahnya Pak Farid seperti itu. Nggih. Karena kalau secara cerita Pak Nur nggih, mohon maaf ini mungkin tidak bermaksud menyudutkan orang tua saya. Ayah saya itu hanya sampai sekolah itu kelas 2 SMA Pak Nur. Kelas 2 SMA. Nah, setelah itu memutuskan untuk tidak dilanjut ya. Nah, akhirnya lebih memilih untuk memang bekerja dan lebih apa ya kalau bahasanya itu lebih apesnya lagi Pak Nur, ijazah SD SMP-nya itu hilang. Oh, hilang. Sama dengan saya Pak. SD SMP, SMA gitu. SMA ijazahnya di mana ya nggak tahu. Itu Pak hilang. Tapi luar biasanya itu kadang para orang tua yang memang apa ya secara pendidikan itu hanya M1 kalau kata salah seorang kiai Pak Nur. M1 itu MI. MI. Tapi mampu nyekolahkan anaknya sampai memang benar-benar di perguruan tinggi Pak Nur. Nah, itu yang mungkin ditanamkan oleh orang tua saya ketika memang melihat tidak usah melihat bagaimana orang tuamu ini dalam mencari rezeki, susah senangnya itu sudah biar orang tua yang nanggung. Yang penting apa yang memang sudah kamu tuju dari awal itu diseriusi, itu Pak Nur. Makanya alhamdulillah memang setiap saya ingin menunjang karir di guru, di profesi guru ini selalu didukung sama orang tua. Gitu. Nggih. Luar biasa. Jadi memang pendidikan itu kan sangat penting ya. Tetapi mungkin Pak, saya ini setuju sangat dengan pendapatnya Rocky Gerung. Nah, Rocky Gerung itu pernah berkata, ini mungkin kalau Rocky Gerung nonton. Mungkin Rocky Gerung sendiri lupa dengan yang dikatakan ini Pak. Saya masih ingat Pak. Iya. Jadi sekolah ijazah itu itu hanya tanda orang itu pernah sekolah. Bukan tanda orang itu pernah berpikir. Jadi seperti itu. Tetapi orang-orang tua kita itu kan hebat-hebat Pak. Hebat Pak Nur. Kalau Pak Farid tadi ayahnya SMA nggak lulus. Kalau ayah saya lebih nemen Pak. SMP nggak lulus Pak. SMP tidak lulus. Tapi mungkin beliau itu mungkin termasuk yang disampaikan Rocky Gerung tadi itu. Tidak pernah sekolah yang tinggi, tetapi berpikirnya itu lebih tinggi. Mungkin daripada kita mungkin lebih tinggi beliaunya ini Pak. Gitu Pak Nur. Itu yang saya alami gitu. Jadi orang tua saya sering berpesan terlebih ketika saya di dunia pendidikan gitu Pak Nur. Saya mengajar bagaimana sebagai sosok guru itu secara figur harus benar-benar dijaga gitu Pak Nur. Jadi ternyata kalau kata teman saya
profesi guru itu setara sama yai Pak Nur. Oh nggih. Karena memang kita dituntut untuk benar-benar menjadi teladan yang baik, memberikan contoh yang baik kan gitu Pak Nur. Nggih. Cuma bedanya mungkin yang kiai ini di lingkup pesantren, yang kita ini memang di lembaga pendidikan yang formal gitu. Nggih. Bener Pak, bener. Saya setuju. Jadi kita ini setara dengan kiai Pak. Nggih. Dan di atasnya presiden. Oh, nggih. Karena guru itu kan satu profesi, sebuah profesi yang melahirkan ribuan profesi yang lainnya. Betul. Semua itu kan berasal dari guru. Berasal dari guru Pak Nur. Oke. Jadi seharusnya Pak, ini seharusnya ya pemerintah ini juga harus lebih serius untuk memperhatikan guru-guru ini. Nah, betul Pak Nur. Kalau saya lupa Pak negaranya Pak. Ada sebuah negara itu, negara yang maju tentunya. Ini gaji guru ini di bawahnya menteri Pak. Jadi presiden, menteri, guru. Langsung guru. Sebenarnya itu bagus, cuma saya masih belum terima Pak. Seharusnya guru itu di atasnya presiden. Guru, presiden, menteri dan lain sebagainya. Kalau saya usul seperti itu. Boleh Pak Nur. Memang terlebih ini kan yang bagi saya perlu. Saya sesi sharing tentang kependidikan bersama jenengan ini selaku mungkin yang lebih senior di dunia kependidikan, dan bagi saya yang masih fresh grad gitu Pak Nur, baru terjun di dunia pendidikan formal, ini perlu banyak diskusi, perlu banyak kajian tentang ya ini tadi Pak Nur. Jenengan dengan mantap kan, gaji guru harus di atas presiden itu bener-bener pas, nggak bisa berkata-kata Pak, mantep gitu. Iya. Karena di undang-undangnya sendiri pun juga seperti itu Pak. Karena saya itu sangat prihatin dan sangat miris, di beberapa media itu dikabarkan bahwa di Jakarta itu ada seorang kepala sekolah yang anaknya itu tidak bisa sekolah. Dan kalau selesai ke sekolah, ayahnya ini mengajar itu, dia langsung jadi pemulung. Ketika diwawancara di TV itu, iya saya memang ini tidak punya uang untuk masukkan anak saya sekolah. Seperti itu kan berarti kan gaji guru di Indonesia ini kan memang kecil Pak. Dan kesejahteraannya masih kurang diperhatikan gitu Pak Nur. Jadi kalau menurut saya ya ini pemerintah ini memang harus mengalokasikan dananya ini untuk guru-guru supaya supaya pendidikan itu terus meningkat. Karena membangun sebuah negara itu tidak bisa kalau tidak diawali dari dunia pendidikan. Dunia pendidikannya, betul. Tadi Pak Farid mengatakan 5 besar ya prestasinya. Pernah 5 besar itu saya dulu mungkin secara akademik Pak Nur itu stabil ketika kelas 1 sampai kelas 4 saja. Stabil ya. Setelah itu mulai tertekan dengan malesnya anak di usia segitu gitu. Di pesantren itu saya pernah ranking 18 dari 21 siswa Pak Nur. Bagus itu Pak. Jadi semakin banyak Pak. Ini kalau murid-murid yang lihat ya Pak Farid rankingnya sakmono tapi kok dadi guru, nah itu Pak. Yang masih yang saya syukuri gitu ya. Mungkin ustadz-ustadz saya, guru-guru saya waktu itu tidak ada gambaran bahwa saya nantinya bakal menjadi seorang guru atau bahkan bisa lanjut studi yang lebih tinggi gitu ya. Karena ternyata itu tidak bisa dijadikan sebagai tolak ukur gitu Pak Nur. Betul Pak. Jadi kadang-kadang itu Pak, orang itu ngehnya itu pas SMP, pas SD-nya itu nggak ngeh sama sekali pelajaran-pelajaran itu. Ternyata bareng SMA, kok ngeh, SMA baru ngeh, atau sudah lulus SMA itu baru ngeh, itu juga ada Pak. Nah, ketika Pak Farid ini dulu berprestasi ya dari stabil ranking 5 itu ya, itu dapat pujian nggak dari ayahnya? Kalau dapat pujian, kalau ayah dan ibu saya itu relatif Pak Nur ketika memberi pujian. Kalau ibu saya ketika di akademiknya saya bagus akan diapresiasi, dipuji Pak. Kalau ayah saya, kalau saya tidak diimbangi dengan sholat jamaah rutin, tidak diimbangi dengan ngaji, tidak diimbangi dengan berbakti dengan orang tua,
walaupun saya ranking 2, ranking 3 itu tidak akan diapresiasi oleh ayah saya Pak Nur. Gitu. Jadi apa namanya istilahnya religiusitas, keagamaan dan juga intelektualitas ini harus balance gitu Pak Nur. Kalau bisa yang keagamaannya yang lebih unggul, maka nanti yang kepintarannya juga yang akan ngikut. Itu kalau kata ayah saya. Itu apresiasinya bentuknya apa Pak? Hadiah atau bentuknya hadiah, kadang waktu uang? Waktu itu lebih ke mainan tradisional Pak Nur. Iya. Ya pinter. Saya dibuatkan apa ya? Waktu itu kan kebetulan saya juga pernah merantau ke Kalimantan Pak Nur. Di kota Nunukan. Waktu itu saya Nunukan Pak? Ya, Nunukan. Waktu itu masih ikut Kalimantan Timur. Sekarang karena ada pemekaran wilayah itu sekarang masuk di Kaltara Pak. Kota Nunukan, Kabupaten Nunukan itu. Dari Kalimantan Timur itu masih nyebrang pakai perahu Pak? Masih jauh Pak? Masih jauh. Saya aja seingat saya waktu itu Pak Nur, saya selalu berangkatnya itu lewat Tanjung Perak pakai kapal. 4 hari kalau nggak salah itu. Iya. Nah di sana itu karena mungkin memang berbatasan dengan negara Malaysia Pak Nur, dan secara transaksi pun waktu itu ayah saya pedagang es keliling. Itu kadang juga ada yang bayar beli dagangannya beliau itu pakai uang ringgit. Nah akhirnya uang ringgitnya dikasihkan ke saya. Perbatasannya ini Pak, daerah mana Pak? Sarawak? Sabah? Ya Sabah Pak. Sabah Sabah. Kalau yang perbatasannya kalau yang ikut Indonesia itu sama Pulau Sebatik Pak. Oh iya. Loh Pak, ini kok berarti jiwa pedagangnya itu memang dari dulu ayahnya ini? Ayah saya itu berdagang itu memang dari beliau masih bujangan Pak. Masih bujangan gitu. Sudah malang melintang lah Pak Nur. Ternyata juga pas saya ajak ke Sidoarjo, ayah saya juga pernah dulu kerja di sini gitu Pak Nur. Wes gumun maneh. Endi wis tau le bapak le. Gitu Pak Nur. Iya, jadi ini Pak, apa namanya itu mungkin pahit getirnya kehidupan ini ya sudah banyak. Sebagian besar pengalamannya juga sudah banyak seperti itu. Kemudian kalau ibu Pak, kalau ibu apresiasinya itu seperti apa Pak? Kalau ibu itu apresiasinya karena ibu saya itu profesinya sebagai seorang penjahit Pak nih. Jadi kadang saya itu dibuatkan baju baru. Atau kalau nggak gitu ada satu menu masakan yang memang saya suka nanti dimasakin sama ibu. Dibelikan buku baru, tas baru. Nah, ibu seperti itu Pak. Apresiasinya ke saya kalau memang nilai saya bagus gitu. Ini mungkin kita ini agak beda Pak. Kalau masalah apresiasi Pak. Gimana Pak Nur? Kalau saya dulu itu, kalau misalnya dapat ranking itu Pak, dapat ranking itu, saya bilang, Pak, angsal ranking Pak. Gitu dok. Itu udah apresiasi Pak. Kalau emak itu malah begini, cara ini. Ya wis ditingkat nih wae gitu kalau emak. Tapi kalau ini kalau ayah itu gitu dok Pak. Saya itu jadi kok enak ya, jadi anaknya orang-orang itu kok enak gitu loh. Ada yang dibelikan ini, ada yang diajak kemana. Saya kok gitu. Ternyata setelah saya renungkan Pak akhir-akhir ini ternyata itu yang menguatkan saya Pak ternyata Pak. Jadi melakukan segala sesuatu itu diapresiasi atau enggak itu sudah biasa gitu Pak. Kebal ya. Jangankan orang lain, orang tua saya enggak pernah. Dan itu luar biasa. Pendidikan yang sebenarnya enggak terucap sama oleh ayah saya itu, tapi itu malah menjadikan saya itu kuat gitu Pak. Gitu. Saya mau tanya lagi nih Pak. Boleh Pak? Monggo. Ini mumpung kita ngobrol-ngobrol ini Pak. Ini semuanya biar tahu juga ini kan. 1 jam lebih dekat kan temanya. 1 jam lebih dekat. Statusnya Pak Farid ini apa ini? Status saya masih lajang Pak Nur. Lajang ya? Bujang? Iya masih bujang. Rencana nikah Pak? Nah karena mungkin ya beberapa waktu lalu kan banyak kisah yang menjadikan saya gagal. Kisah pilu Pak Nur. Dan ternyata entah Pak Nur pernah merasakan atau tidak Pak Nur. Hampir di beberapa faktor kegagalan
saya di setiap aspeknya Pak Nur, entah itu di pekerjaan ataupun di pendidikan, itu karena persoalan percintaan Pak Nur. Oh, Gitu. nggih. Nah, mungkin karena waktu itu saya pernah memaksa dengan oh iya saya masih studi, tapi saya meyakinkan orang tua oh saya mampu gitu. Oh, nggih. Padahal orang tua belum meridhoi Pak Nur. Oh, Orang tua saya lebih menyarankan diselesaikan dulu baru nikah. baru nikah gitu. Terus memaksa akhirnya Memaksa Pak Pak Nur. ya. Nggih. Oh, nggih. Nah, itu. Akhirnya buyar. Buyar Pak Nur. Nah, itu. Nggih. Nggih. Rungkat lah gitu. Rungkat. Jadi kalau saya sih belum pernah Pak. Oh, alhamdulillah. Belum pernah rungkat Nggih. Pak. Jadi kalau ada orang yang bilang rungkat itu katanya dunia ini seperti kiamat, itu saya belum pernah. Alhamdulillah belum pernah. Wis, jangan sampai lah Pak. Nggih. Ya kalau mungkin bagi saya adalah ya kehilangan titik fokus semangat lagi Pak Nur itu. Oh. Ya, akhirnya ya itu ada studi saya yang magister tadi yang agak mundur gitu kan, faktor itu. Kemudian ya ada refaktor apa namanya pekerjaan juga kan gitu. Ya banyak lah Pak Nur. Nah itu. Nah untuk target sendiri ya mungkin sediberinya saja Pak Nur. Kalau Oh, saya gitu. Sedapatnya gitu kan. Kalau toh memang bisa dapat cepet tahun ini nggih. Alhamdulillah gitu Pak Nur. Jadi nggak ada patokan kayak 1, 2, 3 tahun lagi gitu. Oh, nggih. Nggih. Ini kita juga agak beda ini Pak. Pripun Pak Nur? Kalau dulu tuh saya tuh pernah pengen punya istri itu di umur 15 Pak. Loh. Iya bener 15 Pak, tahun, Pak. 15 tahun. Bayangan saya nanti ketika anak saya udah besar saya masih muda gitu Pak. Nggih. Ternyata dimarahi Pak sama guru Pak. Nggih. Lah terus iki anakmu ki arep di ngonyo apa iki anak bojomu iki? Iki sekol Pak. Lah iku ngono ceramah Pak. Nggih. Sampai akhirnya dia bilang umur 18. Nggih. Nah, saya putuskan umur 18, disetujui sama guru saya itu. Ternyata nggak laku-laku Pak. Sampai umur 23 Pak. Baru nikah. Ada orang yang mungkin belum sadar sampai sekarang ini mau menerima itu. Nggih. Mungkin Pak Farid punya kriteria. Kalau secara kriteria Pak Nur nggih. Nggih. Setiap fase itu Beda-beda. berubah Pak Nur nggih. Mungkin di waktu dulu juga saya pernah di fase kayak jenengan waktu itu 18 tahun mau nikah Pak Nur. Nggih. Jadi saya lulus pesantren ngabdi, saya mencerna mentah-mentah tentang nikah muda itu asik, nikah muda itu berkah dan lain sebagainya. Nggih. Tanpa saya mengkaji lebih luas lagi Pak Nur, itu saya dulu menggebu-gebu. Wis kalau kuliah-kuliahan wis tak langsung nyambut gawe sembarang kalir, wis itu nikah. Tapi Nggih. ternyata semakin kesini yang tak cari itu kalau kriteria pasangan adalah yang sekufu Pak Nur. Oh, Nggih. sekufu. Sekufu itu secara konteks itu luas Pak Nur. Ada yang sekufu secara materi, Nggih. ada yang sekufu secara Pendidikan. ada yang sekufu secara nasab gitu Pak Nur. Nggih. Kalau saya sekufu secara pemahaman Pak Nur. Oh, Secara pemahaman. agama, nggih. Oh, Kalau nggih. toh memang saya nanti dijodohkan dengan orang yang agamanya lebih sefaham dengan saya, alhamdulillah. Kalau yang memang nanti jadi takdir dijodohkan di saya itu yang memang pemahaman agamanya itu harus saya bimbing, ya tetap saya bimbing gitu. Oh, nggih. Kalau misalnya Pak, tahun depan sih. Bulan depan Pak. Ada yang sekufu Pak, memenuhi kriteria Pak, gimana Pak? Siapa? Nah, itu saya harus Izin dulu, istikharah dulu, dan yang pasti modalnya Pak Nur. Enggak, ini cantik Pak. Nggih. Cantik, kaya, pinter, solihah, anak satu-satunya. Siap? Siap saja Pak Nur. Waduh, luar biasa. Nggih, mungkin ini podcast kita ini bukan pertama dan terakhir Pak. Nggih. Ini Pak Nur. kalau kita mau melanjutkan lebih lama lagi, mungkin sampai sore ini nggak selesai. Nggih. Karena perjalanan hidup kita ini ya memang selalu ada cerita gitu loh Nggih. Pak. Dan ini mungkin Pak Nur yang harus saya utarakan ke jenengan ini. Nggih. Saya itu sebelum memang mengajar di Mugaru itu beberapa kali melihat konten-konten asiknya jenengan itu ya. Oh gitu Pak. Nggih, dari story teman saya Pak Fauzi itu kan kadang kan diupload di WA,
IG tak lihat ternyata masih ada loh guru yang seasik ini gitu. Nggih. Ya satu-satunya Pak saya, Pak. Saya lihat jenengan ngonten dimanapun dengan full ekspresi tanpa harus canggung, waduh rek izin dan lain sebagainya. Ini Pak siapa? Masa pas waktu itu saya magang kok lupa, nggak kenalan sama jenengan, nggak apa sama jenengan. Dan ya alhamdulillah mungkin di waktu ini akhirnya saya bisa ketemu sama jenengan dan oh ini tuh namanya Pak Nur yang memang seleb TikTok, seleb WA, seleb apa dan selalu muncul dan saya waduh Masya Allah kapan saya bisa punya keberanian kayak jenengan gitu Pak Nur. Percaya diri gitu. Mungkin ini kan saya ini kan sudah tua Pak. Sudah tua. Ini mungkin harus regenerasi nih Pak. Nah ini jenengan siap-siap ini Pak. Langsung. Waduh. Ditembaknya langsung di tempat ya. Tanpa dinego dulu Pak Nur ya. Ini harus regenerasi. Kemudian apa yang pengen disampaikan Pak? Ini kan bukan pertama dan terakhir. Nanti kita sambung Pak ke depannya Pak dengan tema-tema yang lebih luar biasa menariknya. Mungkin untuk Mugaru Lovers mungkin ada pesan dan kesan. Untuk Mugaru Lovers ya kesan dan pesan saya tentunya saya amat sangat senang sekali karena ini adalah kali kedua Pak Nur saya bisa berbagi ilmu, terlebih sekarang sudah benar-benar berstatus sebagai guru di sini. Dan yang apa namanya ya seperti halnya kendala teknis jarak dan lain sebagainya itu ternyata tidak menjadi persoalan buat saya Pak Nur. Di puasa-puasa seperti ini mungkin ya setelah pulang dari Mugaru ini saya kongkom nanti di Jeding gitu ya. Kongkom 3 jam karena masih jam 3. Tapi aku tidak ada rasa kayak saya itu mengeluh aduh tempatnya jauh dan lain sebagainya. Karena memang bagi saya sendiri khususnya ya karena sudah juga mengenal Mugaru ini bukan lagi sekali pertama atau yang kedua kalinya karena memang ya sudah beberapa kali dan banyak teman-teman saya juga yang pernah jadi tendik di Mugaru, pernah jadi guru di Mugaru yang sering sharing gitu Pak Nur. Dan harus lebih semangat lagi para Mugaru lover terkhusus siswa-siswanya untuk terus giat belajar gitu Pak Nur ya. Terima kasih waktunya Pak Farid. Sama-sama Pak. Karena mencari waktu luangnya Pak Farid ini luar biasa ya. Saya inden itu dari dulu guys. Baru kali ini yang benar-benar nganggur ini. Tapi sebenarnya nggak nganggur loh. Tadi itu kan sudah mengisi dan nanti bisa dilihat di konten sebelum ini ya, sebelum ada Darul Arkom. Nah, ada Darul Arkom, beliaunya juga ngajari, tinggal upload saja. Terima kasih sekali lagi Pak Farid. Pak Nur, kita akan berjumpa lagi mungkin di lain waktu. Habis Lebaran itu Pak. Saya boleh. Mau pengen mendengar ceritanya Pak Farid keseruan mudik ini. Iya. Bisa saling tukar cerita gitu Pak Nur. Terima kasih. Ya Mugaru Lovers sampai di sini dulu perjumpaan kita sama Pak Farid ya dalam 1 jam lebih dekat dan nanti akan kami sambung untuk bercerita lagi di lain waktu dan tentunya dengan tema yang tambah mantap. Akhirnya saya Pak Nur dan Pak Farid mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.